Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh soal pada materi suku dalam aljabar. Jika teman-teman terlewatkan materinya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang telah membahas materi suku dalam aljabar. Pada video tersebut kita sudah membahas tentang variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis dan suku tidak sejenis, suku pertama hingga suku Kn, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian suku dalam aljabar, serta pemangkatan. Jadi, dalam video kali ini kita hanya akan membahas contoh soalnya saja. Kita masuk contoh soal yang pertama. Tentukan nilai koefisien X pada bentuk aljabar berikut ini. Tentukan nilai koefisien X pada bentuk aljabar berikut ini. Sebelum lanjut membahas soal yang ada, teman-teman harus paham dulu koefisien itu apa, sehingga bisa menyelesaikan soal dengan benar. Dalam video sebelumnya, sudah dijelaskan koefisien X atau koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Jika dalam soal ditanyakan nilai koefisien X, itu berarti nilai yang berada di depan variabel X. Soal yang pertama, 5 dikurang 2X. Dari suku pertama dan suku kedua yang mengandung variabel X adalah suku kedua, yaitu negatif 2X. Sehingga koefisien dari X pada soal yang pertama adalah 2. Maka koefisien X pada soal yang pertama adalah negatif 2. 2 adalah angka yang berada di depan variabel dan 2 bernilai negatif. Maka koefisien X adalah negatif 2. Kita lanjut yang B. X pangkat 3 dikurang 3XY ditambah X kuadrat ditambah 5. Kembali fokus kita ke soal tadi, yang diminta hanyalah nilai koefisien X. Jika yang diminta nilai koefisien X, maka yang kita cari hanya yang X saja. Jika terdapat X pangkat 3 dan X pangkat 2, tidak perlu kita cari koefisiennya karena yang diminta soal hanyalah X. Dalam artian X kita ini yang berpangkat 1. Dari 4 suku yang ada, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat yang mengandung X pangkat 1 adalah suku kedua. Namun, kendalanya di sini, suku kedua variabelnya ada X dan Y. Sementara yang diminta hanya koefisien X saja. Maka suku kedua ini perlu kita uraikan agar mendapatkan nilai koefisien X-nya. Negatif 3XY kita ubah menjadi negatif 3XY sama dengan 0. Untuk mendapatkan koefisien X, maka variabel Y harus kita pindah ruaskan. Sehingga menjadi negatif 3X sama dengan 0 per Y. Semua yang
semua pecahan apabila 0 sebagai pembilang, maka hasilnya akan menjadi 0. Negatif 3xy sama dengan 0. Kemudian kita masih harus mencari nilai dari koefisien x. Maka x sebagai variabel kita letakkan di ruas sebelah kiri dan negatif 3 kita pindah ruaskan menjadi 0 per negatif 3. Sama seperti 0 per y tadi yang menghasilkan 0, maka 0 per negatif 3 juga bernilai 0. Sehingga x sama dengan 0. Maka variabel x untuk soal yang kedua, x pangkat 3 dikurang 3xy ditambah x kuadrat ditambah 5, koefisiennya bernilai 0. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu 8x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 6. 8x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 6. Kita kembali ke soal awal, yang diminta hanyalah nilai dari koefisien x saja. Sementara di sini ada x kuadrat dan x. Maka yang menjadi fokus kita adalah negatif 4x. Negatif 4x, maka koefisien dari x-nya adalah negatif 4. Lanjut ke soal berikutnya. 7 per 4 x pangkat 2 dikurang 1 per 3x ditambah 6 per 7. Berarti yang perlu kita perhatikan di sini adalah suku kedua. Suku kedua, angka di depan variabel x adalah negatif 1 per 3. Maka koefisien x-nya yaitu negatif 1 per 3. Lanjut soal berikutnya. X pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x dikurang 3. Maka yang menjadi fokus kita adalah suku ketiga. Suku ketiga tidak ditulis koefisiennya dan berarti koefisien dari x adalah 1. Karena jika koefisien tidak ditulis, maka nilainya adalah 1. Sama halnya dengan pangkat, jika pangkat tidak ditulis, berarti variabel tersebut berpangkat 1. Kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Tentukan besar koefisien y pada bentuk aljabar berikut. Tentukan besar koefisien y pada bentuk aljabar berikut. Jika pada soal sebelumnya diminta nilai koefisien x, maka pada soal kali ini yang diminta adalah nilai dari koefisien y. Sehingga selain dari variabel y, kita abaikan. Soal yang pertama, 7x pangkat 2 ditambah 8y dikurang 4. 7x pangkat 2 ditambah 8y dikurang 4. Karena fokus kita adalah koefisien y, maka 7x kuadrat kita abaikan. Kita langsung lihat pada suku yang kedua yaitu 8y. Maka koefisien dari y pada soal yang pertama bernilai 8. Karena 8 adalah angka yang berada di depan variabel y. Yang kedua, 2x pangkat 2 dikurang 4py ditambah 3y kuadrat.
2x pangkat 2 dikurang 4PY ditambah 3Y kuadrat. Fokus kita pada soal ini adalah suku kedua. Negatif 4PY. Sama halnya dengan soal sebelumnya tadi, kita perlu menguraikan suku kedua ini agar kita memperoleh koefisien Y. Negatif 4PY kita jadikan menjadi negatif 4PY sama dengan 0. Kemudian, karena kita akan mencari nilai Y, maka variabel P kita pindah ruaskan sama dengan 0 per P. Semua pecahan apabila berpembilang 0, maka hasilnya adalah 0. Sehingga negatif 4Y sama dengan 0. Kemudian, Y kita tinggalkan di ruas sebelah kiri dan negatif 4 kita pindah ruaskan menjadi 0 per negatif 4. Sama halnya dengan P tadi, maka negatif 4 juga kita pindah ruaskan menjadi Y sama dengan 0 per negatif 4. Semua pecahan yang berpembilang 0, maka hasilnya akan 0. Dan nilai dari koefisien Y kita peroleh 0. Maka pada soal yang kedua ini, 2x kuadrat dikurang 4PY ditambah 3Y kuadrat, koefisien Y-nya adalah 0. Soal yang ketiga yaitu tentukan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Tentukan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Jika tadi koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel, maka konstanta adalah nilai yang berdiri sendiri tanpa variabel. Kita lihat soal yang pertama, 6x dikurang 3. 6x dikurang 3. Nilai yang tidak didampingi variabel adalah angka 3. Maka konstanta untuk soal yang pertama bernilai negatif 3. Lanjut soal berikutnya. 2Y pangkat 2 ditambah Y dikurang 7. 2Y pangkat 2 ditambah Y dikurang 7. Nilai yang tidak didampingi variabel adalah 7, maka konstantanya menjadi negatif 7. Tanda negatif pada 3 dan 7 ini kita peroleh dari soal 6x dikurang 3, maka konstantanya negatif 3. 2y kuadrat ditambah y dikurang 7, maka konstantanya negatif 7. Karena tanda di depan angka 3 dan angka 7 itu adalah tanda negatif. Lanjut soal berikutnya. Dalam kurung 2x ditambah 4 dikuadratkan. Dalam kurung 2x ditambah 4 dikuadratkan. Karena ini bentuk pemangkatan, maka konstanta pada soal yang ketiga menjadi 4 pangkat 2. Soal selanjutnya yaitu 3xy ditambah 2x dikurang y ditambah 1. 3xy ditambah 2x dikurang y ditambah 1. Konstanta dari soal ini adalah positif 1. Maka kita tulis 1. Kemudian soal berikutnya, 6 dikurang 2x ditambah 3xy. 6 dikurang 2x ditambah 3xy.
Nilai yang tidak diiringi variabel adalah 6. Walaupun letak nilai yang tidak didampingi variabel itu di depan, di belakang, ataupun di tengah, tetap nilai tersebut yang menjadi konstantanya. Berarti konstanta pada soal yang 6 dikurang 2x ditambah 3x kuadrat adalah 6. Contoh soal yang keempat, kita membahas tentang suku sejenis dan tidak sejenis. Tentukan suku sejenis dan tidak sejenis pada bentuk aljabar berikut. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa suku sejenis kita tentukan berdasarkan variabel yang sama dan pangkat yang sama. Walaupun koefisiennya sama namun variabelnya berbeda, itu tergolong ke dalam suku yang tidak sejenis. 2M dikurang 2N ditambah 4M ditambah 4N dikurang 6. Kita akan menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenisnya. Yang pertama, suku sejenis. Kita lihat suku pertama, 2M. Kita akan mencari suku sejenis dengan 2M ini. Syarat suku sejenis tadi sudah disebutkan bahwa variabelnya sama dan pangkatnya sama. Kebetulan pada soal kita ini semua variabel berpangkat 1. Jadi dalam hal pangkat semuanya sudah sama. Namun yang perlu kita perhatikan lagi di sini adalah kesamaan dalam variabelnya. Suku pertama bervariabel M sementara suku kedua bervariabel N, maka dua suku ini adalah suku yang tidak sejenis. Kita letakkan di bagian suku yang tidak sejenis, yaitu 2M dan negatif 2N. Kita lihat lagi suku pertama dengan suku ketiga, yaitu 2M dan 4M. 2M dan 4M adalah dua suku yang sejenis karena sama-sama bervariabel M dan pangkat kedua variabel juga sama-sama 1. Maka 2M dan 4M kita letakkan pada suku yang sejenis. Selanjutnya suku pertama dengan suku keempat, 2M dan 4N. Variabelnya berbeda, maka kita letakkan pada suku yang tidak sejenis. Kemudian lanjut suku pertama dengan suku kelima, 2M dan negatif 6. 6 adalah koefisien yang tidak memiliki variabel, maka kedua suku ini adalah suku yang tidak sejenis. Kita lihat lagi suku yang kedua. Karena dengan suku yang pertama tadi sudah tidak sejenis, maka kita lanjut ke suku yang ketiga. Negatif 2N dan 4M. Variabel berbeda, maka dua suku ini adalah suku yang tidak sejenis. Negatif 2N dan 4N, variabel sama dan pangkat variabel sama, maka dua suku ini adalah suku yang sejenis. Negatif 2N dan 4N kita letakkan pada suku yang sejenis. Selanjutnya negatif 2N dan negatif 6. 6 adalah koefisien tidak memiliki variabel, maka negatif 2N dan negatif 6 adalah dua suku yang tidak sejenis. Kemudian kita lanjut pada suku yang ketiga. Dua suku di depannya sudah kita bahas tadi, maka kita lanjut dua suku di belakangnya. 4M dan 4N, variabel berbeda, maka 4M
dan 4N kita letakkan pada suku tidak sejenis. 4M dan negatif 6, dua suku yang tidak sejenis. Kemudian 4N dan negatif 6, juga dua suku yang tidak sejenis. Maka soal yang pertama yaitu 2M dikurang 2N ditambah 4M ditambah 4N dikurang 6 memiliki suku yang sejenisnya 2M dan 4M, negatif 2N dan 4N. Sementara suku tidak sejenisnya ada 2M dan negatif 2N, 2M dan 4N, 2M dan negatif 6, negatif 2N dan 4M, negatif 2N dan negatif 6, 4M dan 4N, 4M dan negatif 6, 4N dan 6. Kita lanjut soal berikutnya. 9A kuadrat dikurang 3AB ditambah 4A ditambah 9AB dikurang 18A. Syarat suku sejenis dan tidak sejenis tadi adalah variabel sama dan pangkat sama. Kita lihat suku yang pertama, 9A kuadrat. 9A kuadrat kita bandingkan dengan suku yang kedua, negatif 3AB, maka dua suku ini adalah suku yang tidak sejenis. Karena A pada suku pertama berpangkat 2, sementara pada suku kedua A berpangkat 1. Dan variabel pada suku kedua juga ada B. Maka 9A kuadrat dan negatif 3AB adalah dua suku yang tidak sejenis. Kita bandingkan suku pertama dengan suku ketiga, sama-sama bervariabel A, namun pangkatnya berbeda. Suku pertama pangkat 2, suku ketiga pangkat 1. Maka dua suku ini tergolong ke dalam suku yang tidak sejenis. Lanjut, suku pertama dengan suku keempat sama dengan suku pertama dengan suku kedua tadi. Kedua suku ini adalah dua suku yang tidak sejenis. Kita lanjut 9A kuadrat dan 18A. Pangkat variabelnya berbeda, maka dua suku ini menjadi suku yang tidak sejenis. Suku yang kedua yaitu negatif 3AB, maka sejenis dengan 9AB. Karena A sama-sama pangkat 1 dan B sama-sama pangkat 1. Variabel keduanya juga terdiri dari A dan B, dan 9 juga terdiri dari A dan B. Maka negatif 3AB dan 9AB adalah dua suku yang sejenis. Kemudian ada 4A. 4A akan sejenis dengan negatif 8A. Karena variabelnya sama-sama A dan pangkat dari variabel sama-sama 1. 4A dan negatif 18A adalah dua suku yang sejenis. Untuk suku yang tidak sejenis, teman-teman bisa lanjutkan mencari pasangan yang lainnya sama dengan contoh yang pertama tadi. Misal kita ambil lagi pada suku yang kedua, maka negatif 3AB tidak sejenis dengan 4A. Negatif 3AB tidak sejenis dengan negatif 18A. Silakan teman-teman lanjutkan.
untuk suku yang tidak sejenis. Kita lanjut soal yang kelima, yaitu tentang banyak suku atau suku berapa. Tentukan banyak suku bentuk aljabar berikut ini, atau tentukan suku berapakah bentuk aljabar berikut ini. Jika yang ditanya banyak suku atau suku berapakah, itu berarti kita menentukan jumlah sukunya. Jumlah suku kita tentukan berdasarkan banyak tanda pemisahnya. Tanda pemisah antar suku dapat berupa tanda negatif, tanda positif, tanda kali, dan tanda bagi. Soal yang pertama yaitu 2x dikurang 4. 2x sebagai suku pertama yang dipisah dengan suku kedua dengan tanda negatif. Maka 2x dikurang 4 merupakan suku 2. Suku 2 yang terdiri dari 2x dan negatif 4. Lanjut, 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Kita hitung 2x kuadrat suku pertama, negatif 3x suku kedua, dan positif 4 suku ketiga. Maka soal ini merupakan suku 3 atau banyak sukunya ada 3. Suku tersebut terdiri dari 2x kuadrat, negatif 3x, dan 4. Soal berikutnya, negatif 2y. Hanya negatif 2y. Maka suku ini merupakan suku 1 dengan sukunya yaitu negatif 2y. Soal yang keempat, 4/3 x pangkat 2 dikurang x ditambah 3. Suku pertama 4/3 x pangkat 2, suku kedua negatif x, dan suku ketiga positif 3. Maka soal ini merupakan suku 3 atau terdiri dari 3 suku. Kita uraikan masing-masingnya yaitu 4/3 x kuadrat, negatif x, dan 3. Soal berikutnya, 3x kuadrat dikurang 2y kuadrat ditambah 4x dikurang 2y ditambah 4. Kita hitung sukunya, 3x kuadrat suku pertama, negatif 2y kuadrat suku kedua, 4x suku ketiga, negatif 2y suku keempat, dan 4 suku kelima. Maka soal ini merupakan suku 5 atau terdiri dari 5 suku. Kita uraikan masing-masingnya, 3x kuadrat dikurang 2y kuadrat di 3x kuadrat, negatif 2y kuadrat, 4x, kemudian negatif 2y, dan terakhir 4. 1, 2, 3, 4, 5. Suku 5. Kita lanjut contoh yang keenam, yaitu sederhanakan bentuk aljabar berikut. Contoh yang keenam ini, kita akan melakukan penjumlahan atau pengurangan pada bentuk aljabar. Soal yang pertama, 5x dikurang 4 ditambah 3x dikurang 6. Pengurangan
dan penjumlahan bentuk aljabar dapat kita lakukan pada suku yang sejenis. Jika tidak suku yang sejenis, maka penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dilakukan. Sekarang suku yang pertama kita adalah 5x, maka kita cari ke belakang yang sejenis dengan 5x, yaitu 3x. Sehingga 5x akan kita lakukan penjumlahan atau pengurangannya dengan suku 3x. Untuk lebih memudahkan, dapat kita kelompokkan terlebih dahulu 5x, kemudian kita tulis 3x di belakang 5x dengan syarat tanda di depannya mengikuti. Positif 3x, kemudian kita lihat lagi suku yang lain yaitu negatif 4. Kita tulis negatif 4 di belakang 3x, kemudian yang tersisa adalah negatif 6. Sehingga suku-suku yang sejenis sudah berada berdekatan. Selanjutnya kita tinggal melakukan penjumlahan atau pengurangannya saja. Kita mulai dari 5x ditambah 3x. Untuk penjumlahan pada aljabar yang hanya berlaku pada suku yang sejenis, koefisiennya kita jumlahkan 5 ditambah 3 menjadi 8. Kemudian variabelnya ini sudah sama-sama x dan sama-sama pangkat 1, maka langsung kita tulis x saja. Dua suku pertama sudah selesai, 5x ditambah 3x menjadi 8x. Selanjutnya suku ketiga dan keempat. Suku ketiga dan keempat ada negatif 4 dikurang 6. Negatif 4 dikurang 6. Ini dapat kita artikan bahwa kita memiliki hutang sebanyak 4, kemudian hutangnya ditambah lagi sebanyak 6. Sehingga hutang kita menjadi 10. Hasil akhirnya dari soal 5x dikurang 4 ditambah 3x dikurang 6 adalah 8x dikurang 10. Untuk teman-teman yang belum paham apa itu tadi yang dikatakan hutang dalam pengurangan atau penjumlahan negatif 4 dikurang 6 atau penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang operasi bilangan bulat. Di sana sudah dijelaskan, bilangan negatif kita anggap sebagai hutang dan bilangan positif kita anggap sebagai uang. Soal selanjutnya adalah dalam kurung 3A ditambah 5 tutup kurung ditambah buka kurung negatif 2A ditambah 8 tutup kurung. Jika tadi contoh yang pertama kita tidak memiliki kurung, maka contoh yang kedua ini akan sedikit berbeda. Untuk suku yang berada di kurung pertama, tinggal kita salin kembali dan menghilangkan tanda kurungnya. Ini menjadi 3A ditambah 5. Sementara untuk suku yang berada di kurung kedua, kita perlu melihat tanda yang berada di depan kurung terlebih dahulu. Sambil mengeluarkan suku ini dari kurungnya, kita akan melakukan operasi perkalian pada tandanya. Positif dikali negatif 2A, positif dikali negatif menghasilkan negatif, maka hasilnya menjadi negatif 2A. Kemudian positif dikali positif menghasilkan positif, positif dikali positif 8 menjadi positif 8. Kalau sudah seperti kita kalikan tanda
di depan kurung ke dalam suku yang berada di dalam kurung, maka kurungnya tidak perlu kita buat lagi. Setelah ini, baru kita lakukan cara yang sama pada soal sebelumnya, yaitu kita dekatkan suku yang sejenis. Kita mulai dari suku pertama ada 3A. Kita lihat ke belakang yang sejenis dengan 3A itu adalah negatif 2A. Kemudian kita lanjut pada suku yang kedua ada positif 5. Kita lihat ke belakang sejenis dengan positif 8. Setelah bentuknya seperti ini, baru kita jumlahkan atau kita kurangkan suku-suku yang sejenisnya. Kita mulai dari suku yang pertama, 3A dikurang 2A. Kita lihat koefisiennya, ada 3 dan ada negatif 2. 3 dikurang 2 menjadi 1. Angka 1, koefisien yang bernilai 1, boleh kita tulis, boleh tidak. Sehingga yang tersisa adalah variabel A-nya saja. Kemudian 5 ditambah 8 menjadi 13. Sehingga hasil akhir kita untuk soal yang kedua ini adalah A ditambah 13. Selanjutnya ada soal dalam kurung negatif 7A dikurang 1 tutup kurung ditambah buka kurung negatif A dikurang 4 tutup kurung. Ini sama dengan pengerjaan soal sebelumnya tadi. Kurung pertama tinggal kita buka dan kita tulis sukunya sama persis seperti yang berada di dalam kurung. Negatif 7A dikurang 1. Untuk kurung yang kedua, kita lakukan dulu operasi perkalian tandanya. Di luar kurung ada tanda positif, maka kita kalikan ke tanda yang ada pada masing-masing suku yang di dalam kurung kedua. Positif dikali negatif akan menghasilkan negatif. Di sini ada A, maka menjadi negatif A. Kita lanjut, positif dikali negatif akan menghasilkan negatif. Di sini ada 4, maka menjadi negatif 4. Kemudian kita dekatkan suku yang sejenisnya. Negatif 7A akan sejenis dengan negatif A, karena variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Variabel yang tidak ditulis koefisiennya berarti nilai koefisiennya adalah 1. Sehingga negatif 7A dikurang A, kemudian negatif 1 sejenis dengan negatif 4, kita dekatkan. Hasil akhirnya menjadi negatif A dikurang A, negatif dikurang negatif 7 dikurang 1. Ini akan menjadi negatif 8. Hutang 7 ditambah lagi hutang 1 menjadi 8. A tetap. Kemudian negatif 4 dikurang negatif 1 dikurang 4 menjadi 5. Hasil akhirnya negatif 8A dikurang 5. Soal selanjutnya, dalam kurung 7X ditambah 2 tutup kurung dikurang buka kurung 3X ditambah 1 tutup kurung. Kurung yang pertama semua sukunya kita tulis. Tanda kurungnya tidak perlu lagi karena sudah kita keluarkan.
Kemudian suku yang kedua sama dengan soal yang sebelumnya tadi, kita kalikan tanda di depan kurung ke dalam kurung. Negatif 3x-nya di sini positif, berarti negatif dikali positif menghasilkan negatif. 3x-nya kita tulis. Negatif di ini positif, jadi negatif kali positif menghasilkan negatif 1. Kemudian 7x sejenis dengan negatif 3x, positif 2 sejenis dengan negatif 1. Hasil akhirnya 7 dikurang 3 menjadi 4x, 2 dikurang 1 menjadi 1. 4x ditambah 1. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam kurung 8x dikurang 2, tutup kurung, dikurang, buka kurung, negatif 5 ditambah 2x. Jika tadi susunannya rapi seperti 7x ditambah 2, kemudian dimulai lagi dengan suku yang memiliki variabel x, kemudian ditambah 1, ini susunannya berbeda. Kita mulai dengan suku yang memiliki variabel di kurung yang pertama, namun pada kurung yang kedua, suku yang memiliki variabelnya berada di akhir. Nah, jika bertemu soal seperti ini, maka pengerjaannya tetap sama dengan yang sebelumnya. Kurung yang pertama tinggal kita keluarkan semua sukunya. Kemudian kurung yang kedua kita kalikan dengan tanda yang berada di depan kurung. Negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif menjadi positif. Angka 5-nya kita tulis. Negatif dikali positif menjadi negatif. 2x-nya juga kita tulis. Kita dekatkan yang sejenis. 8x sejenis dengan negatif 2x, negatif 2 sejenis dengan 5. Maka 8 dikurang 2 menjadi 6x, negatif 2 ditambah 5. Hutang ada 2, uang kita ada 5. Maka hutang akan terbayar semua dan uang sisa sebanyak 3. Hasil akhirnya menjadi 6x ditambah 3. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam kurung 8x dikurang 2, tutup kurung, dikurang, buka kurung, negatif 5 ditambah 2x. Jika tadi susunannya rapi seperti 7x ditambah 2, kemudian dimulai lagi dengan suku yang memiliki variabel x, kemudian ditambah 1, ini susunannya berbeda. Kita mulai dengan suku yang memiliki variabel di kurung yang pertama, namun pada kurung yang kedua, suku yang memiliki variabelnya berada di akhir. Nah, jika bertemu soal seperti ini, maka pengerjaannya tetap sama dengan yang sebelumnya. Kurung yang pertama tinggal kita keluarkan semua sukunya. Kemudian kurung yang kedua kita kalikan dengan tanda yang berada di depan kurung. Negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif menjadi positif. Angka 5-nya kita tulis. Negatif dikali positif menjadi negatif. 2x-nya juga kita tulis. Kita dekatkan yang sejenis. 8x sejenis dengan negatif 2x, negatif 2 sejenis dengan 5. Maka 8 dikurang 2 menjadi 6x, negatif 2 ditambah 5. Hutang ada 2, uang kita ada 5. Maka hutang akan terbayar semua dan uang sisa sebanyak 3. Hasil akhirnya menjadi 6x ditambah 3. Kita lanjut contoh soal yang ke-7, yaitu sederhanakan bentuk perkalian berikut. Jadi pada soal yang ke-7 ini kita akan membahas perkalian dalam aljabar. Kita mulai dengan soal yang pertama, ada 6A dikali
2. 6A dikali 2. Perkalian dalam aljabar dapat dilakukan pada semua suku, baik perkalian dengan suku yang sejenis atau perkalian antara suku yang tidak sejenis. Kita lihat contoh ini, 6A tidak sejenis dengan 2, tetapi 6A dapat kita kalikan dengan 2. Caranya, angka atau koefisien dari A yaitu 6, tinggal kita kali dengan 2. 6 dikali 2 menjadi 12. Kemudian 6 memiliki variabel A, sementara 2 tidak memiliki variabel, maka tinggal kita tulis variabel yang ada saja. Sehingga 6A dikali 2 menjadi 12A. Soal berikutnya ada negatif B dikali dalam kurung negatif 9. Negatif B dikali dalam kurung negatif 9. Sama dengan yang pertama tadi, suku yang 2 ini, suku pertama negatif B, suku kedua negatif 9, bukanlah dua suku yang sejenis. Namun, keduanya bisa kita kalikan. Sebelum mengalihkan suku variabel B dengan 9, kita lihat terlebih dahulu tanda yang ada di masing-masing suku. Yang pertama memiliki tanda negatif, yang kedua juga memiliki tanda negatif. Aturan dalam perkalian, negatif dikali negatif akan menjadi positif. Sehingga tanda positif tidak perlu kita tulis jika itu merupakan suku pertama atau satu suku saja. Kemudian kita lanjut, B dikali 9. B ini tidak kita tulis koefisiennya berarti bernilai 1. 1 dikali 9 menjadi 9. Variabel yang terdapat hanya B, maka B kita pindahkan. Hasil akhirnya menjadi 9B. Contoh soal berikutnya dalam perkalian aljabar yaitu 5 buka kurung A ditambah 2 tutup kurung. Pada soal ini kita tidak menemukan tanda kali dalam soalnya. Yang ada hanya 5 buka kurung A ditambah 2 tutup kurung. Namun, hukum dalam matematika, jika ada angka di luar kurung, kemudian langsung diikuti dengan buka kurung, itu berarti angka yang berada di depan kurung ini kita kalikan ke dalam kurung. Masing-masing suku yang berada di dalam kurung kita kalikan dengan angka yang berada di depan kurung, walaupun tanda kalinya tidak dibuat. 5 dengan A berarti 5 kita kali A menjadi 5A. Kemudian di sini ada tanda positif dan angka 5 yang di luar kurung juga bernilai positif. Maka langsung kita tulis di sini tandanya positif. 5 dikali 2, 10. Sehingga bentuk 5 buka kurung A tambah 2 tutup kurung berubah menjadi 5A ditambah 10. Sehingga bentuk 5 buka kurung A ditambah 2 tutup kurung berubah menjadi 5A ditambah 10. Tanda kali yang ada pada soal pertama berubah menjadi tanda tambah. Jika tanda sudah menjadi tanda tambah atau tanda kurang, maka kita kembali kepada konsep awal bahwa penjumlahan dan pengurangan aljabar memerlukan atau hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Sekarang antara 5A dan 10 bukan suku yang sejenis,
maka 5A ditambah 10 itu tidak bisa kita selesaikan. Sehingga pengerjaannya kita hentikan sampai di sini. Soal selanjutnya, buka kurung 1 dikurang 6B tutup kurung dikali 3. Jika tadi pada soal sebelumnya terdapat angka di depan kurung, maka pada soal ini terdapat angka di belakang kurung. Namun konsep pengerjaannya tetap sama. Angka yang di luar kurung kita kalikan ke dalam kurung dan perhatikan tanda yang ada pada masing-masing suku. 3 yang berada di belakang kurung bertanda positif, suku pertama di dalam kurung juga positif, maka hasilnya nanti adalah positif. Tanda positif pada suku pertama atau suku yang berada di depan tidak perlu kita tulis. 1 dikali 3, 3. Kemudian di sini ada tanda negatif sementara 3 bertanda positif. Negatif dikali positif menjadi negatif. Kemudian 6 dikali 3 menjadi 18. B-nya kita tulis. Karena 3 tidak memiliki variabel, maka langsung kita tulis B saja, yaitu yang merupakan variabel dari 6 tadi. Sehingga hasil akhirnya menjadi 3 dikurang 18B. Contoh soal ke-8 yaitu sederhanakan bentuk pembagian berikut. Jadi pada soal yang ke-8 ini kita akan membahas bentuk pembagian. Kita masuk soal yang pertama, ada 8x dibagi 2. 8x dibagi 2. Pembagian suku aljabar agar lebih mudah kita ubah terlebih dahulu bentuk pembagian pada soal menjadi bentuk pecahan. 8x dibagi, tanda bagi kita rubah menjadi tanda per, kemudian 2. 8x dibagi 2. Jika bentuknya sudah menjadi pecahan seperti ini, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan soal tersebut. Di atas ada 8x, di bawah hanya ada angka 2. Karena di bawah tidak memiliki variabel, maka 8 dibagi 2 menjadi 4. Variabel hanya terdapat pada suku pertama atau pembilangnya saja, sehingga langsung kita tulis 4x. Hasil akhirnya dari 8x dibagi 2 adalah 4x. Soal selanjutnya yaitu negatif 10x dibagi negatif 5. Negatif 10x dibagi negatif 5. Kita ubah seperti yang soal pertama tadi. Negatif 10x dibagi negatif 5. Terdapat tanda negatif pada suku pertama dan tanda negatif pada suku kedua. Negatif dibagi negatif akan menjadi positif, sehingga menjadi 10x dibagi 5. Kemudian kita lakukan cara yang sama dengan soal sebelumnya. 10 dibagi 5 menghasilkan 2. X atau variabel hanya ada pada pembilang, maka langsung kita tulis di dekat 2 angka X-nya. Hasil akhir menjadi 2X. Soal berikutnya, 18A pangkat 4B dibagi 3A pangkat 3B.
18A pangkat 4B dibagi 3A pangkat 3B. Langkah awalnya masih sama, yaitu kita ubah dalam bentuk pecahan. Kemudian kita bagi angkanya atau koefisiennya. 18 dibagi 3 menjadi 6. Kemudian A pangkat 4, A pangkat 3. Dalam pembagian aturannya yaitu pada variabel yang sama, pangkat kita kurangkan. Di atas A pangkat 4, di bawah A pangkat 3. Variabelnya sama-sama A, berarti kita tulis A. Kemudian 4 dikurang 3, 1. Boleh pangkat A-nya kita tulis 1, boleh juga tidak kita tulis. Karena tanpa kita tulis pun, orang-orang akan paham kalau A ini berpangkat 1. Kemudian ada B pangkat 1 dan di bawah juga ada B pangkat 1. Variabelnya sama, pangkatnya tinggal kita kurangkan. 1 dikurang 1 menjadi 0, maka variabel B tidak perlu kita tulis lagi. Karena semua yang berpangkat 0 hasilnya akan menjadi 1. Sehingga 18A pangkat 4B dibagi 3A pangkat 3B menjadi 6A. Sehingga 18A pangkat 4B dibagi 3A pangkat 3B sama dengan 6A. Soal berikutnya, 36A pangkat 8B pangkat 3 dibagi 9A pangkat 5B pangkat 2. Langsung kita rubah bentuknya. 36A pangkat 8B pangkat 3 dibagi 9A pangkat 5B pangkat 2. 36 dibagi 9 dapat 4. 8A pangkat 8, A pangkat 5, berarti A pangkat 3. 8 dikurang 5 menjadi 3. B pangkat 3, B pangkat 2 menjadi B pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Soal selanjutnya atau soal yang ke-9 yaitu tentukan hasil pemangkatan berikut. Dalam soal ke-9 ini kita akan membahas bentuk pemangkatan dalam aljabar. Kita lanjut soal pertama. 2P dipangkatkan 2. 2P dipangkatkan 2. Jika suku berada di dalam kurung seperti ini kemudian dipangkatkan, maka semua elemen yang ada dalam kurung itu akan kita pangkatkan sesuai pangkat yang tertulis. Yang pertama ada angka 2. Angka 2 ini kita pangkatkan dengan 2, berarti 2 dikali 2, atau perkalian angka 2 sebanyak 2 kali sesuai pangkat, berarti hasilnya menjadi 4. Kemudian P kita pangkatkan 2 menjadi P pangkat 2. Contoh selanjutnya yaitu buka kurung 3XY dipangkatkan 3. 3XY dipangkatkan 3. Masing-masing elemen dalam kurung kita pangkatkan dengan 3. Kita mulai dengan angka 3. 3 dipangkatkan 3 berarti kita mengalikan 3 sebanyak 3 kali. Jika kita uraikan, maka dapat kita tulis 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian X-nya pangkat 3 berarti X pangkat 3
Y-nya pangkat 3, berarti di sini menjadi Y pangkat 3. 3 dikali 3, 9, dikali 3, 2, 7. X pangkat 3, Y pangkat 3. Soal selanjutnya, negatif 2AB dipangkatkan 4. Negatif 2AB dipangkatkan 4. Sama dengan tadi, dapat kita tulis terlebih dahulu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Kemudian A-nya di sini pangkat A pangkat 4, B-nya juga pangkat 4. Negatif kali negatif positif dikali negatif dikali negatif positif, negatif dikali negatif positif, maka positif kali positif hasilnya positif. Atau jika tanda negatif dipangkatkan dengan bilangan positif, hasilnya akan menjadi positif. Jika tanda negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka tandanya akan menjadi negatif. Sekarang pangkat kita adalah bilangan positif. Tanda kita negatif. Maka negatif dipangkatkan bilangan positif menjadi positif. 2 dikali 2, 4. Dikali 2, 8. Dikali 2, 16. Jadi 16. A pangkat 4. B pangkat 4. Soal selanjutnya ada negatif buka kurung 2PQ dipangkatkan 4. Dari awal sudah dijelaskan bahwa pemangkatan dilakukan pada semua elemen yang berada di dalam kurung. Sekarang kita lihat soalnya, di luar kurung atau di depan tanda kurung ada tanda negatif. Maka tanda negatif ini tidak termasuk ke dalam pemangkatan yang kita lakukan. Sehingga tanda negatif otomatis kita pindahkan. Kemudian ada 2. 2 ini kita pangkatkan dengan 4. Berarti kita mengali 2 sebanyak 4 kali. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, kita mengalihkan angka negatif 2 sebanyak 4 kali. Maka hasil akhirnya adalah 16, P-nya pangkat 4, Q-nya pangkat 4. Kita ulang kembali. Mengapa di sini tanda negatif? Karena negatifnya berada di depan kurung, bukan di dalam kurung. Kalau tanda negatifnya berada di dalam kurung, maka penyelesaiannya sama dengan soal sebelumnya, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Dalam artian, tanda negatif ini ikut kita pangkatkan. Negatif dipangkatkan bilangan positif menjadi positif. Sementara di sini yang kita pangkatkan hanyalah 2, P, dan Q saja. Negatif ini langsung kita tulis. Hasil akhirnya menjadi 16 P pangkat 4 Q pangkat 4. Demikian pembahasan kita tentang contoh soal suku dalam aljabar. Jika teman-teman ingin memahami materi suku dalam aljabar, teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang membahas tentang suku dalam aljabar. Kita sudah menguraikan di sana bagaimana menentukan variabel koefisien konstanta, bagaimana menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis, bagaimana menentukan suku 1, suku 2, suku 3, dan suku banyak, bagaimana menentukan penjumlahan dan pengurangan suku dalam aljabar, perkalian dan pembagian dalam aljabar, serta pemangkatan dalam aljabar. Kemudian, jika teman-teman ragu dengan cara operasi bilangan bulat, di mana bilangan negatif dikurang negatif atau tanda negatif dikali tanda negatif dibagi tanda negatif, atau tanda negatif ditambah tanda positif,
teman-teman bisa tonton video sebelumnya, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Dalam video tersebut, kita telah menjelaskan hasil dari perkalian antara antara bilangan yang berbeda, antara bilangan negatif dengan positif atau antara bilangan positif dengan negatif, baik itu pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa belajar tentang suku dalam aljabar secara mandiri melalui video. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.